Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Matsuryalaya Syekhina wa murabbi arwahina Abah beserta Ummi, semoga Allah memberikan umur yang panjang, sehat selalu, keberkahan dan karomahnya meluber kepada kita semua. Amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunda Haya, Abah Soleh, Profesor Priyatno, dan seluruh para wakil talqin, Kyai Anang, dan semua ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah kepada kita semua. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keistiqomahan hingga saat ini. Semoga sampai kapanpun Allah semoga membimbing kita dengan hidayahnya, bisa istiqomah sampai kita husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang dalam tulisannya Abah dalam Fadailis Syuhur mengutip tulisan Abah, roja'tum min jihadil asghari ila jihadil akbari. Kalian sudah barusan kembali dari jihad kecil dan lalu menuju kepada jihad yang besar. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu jihad yang besar ya Rasulullah? Jihadun nafsi, yaitu kita berhadapan dengan jihad, berjuang, berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu. Kita masih tertarik dengan kemarin yang disampaikan oleh Kiai Rusdi tentang tulisan Abah dalam Fadailis Syuhur, di mana Abah menulis bulan Muharram ini mimnya artinya mujahadatun nafsi, haknya hifdzul hirmah, kemudian roknya rodiyah. Untuk yang pertama kemarin disampaikan oleh Kiai Haji Rusdi berkaitan dengan nafsu. Abah mengutip dari syair Imam Busyairi yang beliau menulis, wan nafsu katifli'in tahmil usubba'ala hubbir radha'i wa taftim huyan fatimi. Nafsu itu bagaikan bayi. Bila engkau biarkan ia tetap menyusu, ya dia akan tetap menyusu sampai tua. Tapi kalau kamu kemudian mau menyapihnya, maka dengan sendirinya bayi itu akan berhenti untuk tidak menyusu. Lebih lagi ada yang mengatakan bahwa orang menuruti hawa nafsu itu seperti orang haus yang ia minum air laut. Semakin ia banyak minum air laut, semakin haus dia. Oleh karena itu, Abah mengajarkan kepada kita pada bulan ini, pada awal tahun ini, untuk melatih diri dengan memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu sendiri oleh Imam Nawawi Al-Bantani itu ada 7 tingkatan dengan beberapa pasukan-pasukannya. Abah juga begitu menulis ada nafsu amarah. Nafsu amarah ini banyak didominasi oleh pasukan-pasukannya.
yaitu mulai dari al-bukhlu, medit, begitu dia emannya dengan hartanya, begitu cintanya ia dengan hartanya, sehingga orang yang medit ini tidak ada kelonggaran di dalam hidupnya. Selalu diliputi rasa takut hartanya kurang, takut hartanya hilang. Bahkan kadang sampai ada cerita yang lucu, seorang yang dia itu tidak suka terhadap orang yang meminta-minta, apalagi meminta sumbangan. Kejadian di suatu kampung, ada dua orang perempuan yang membawa stop map. Biasanya kalau ada orang bawa stop map keliling kampung itu, dia mau minta sumbangan. Maka orang yang punya rumah ini kemudian dia keluar. Ketika dua tamu yang membawa stop map ini mengetuk pintu, "Kula nuwun, assalamualaikum." Langsung disambut oleh si pemilik rumah. Ketepatan tamunya nggak kenal. Bagaimana perkataan si pemilik rumah? Ngomong sama yang mempunyai, yang orang yang datang, dua tamu ini, "Mau apa, Mbak?" "Yang punya rumah tidak ada di dalam rumah." Ya betul, karena dia ada di luar rumah. Meskipun dia tidak ngapusi, tetapi di dalam jiwanya dia itu sudah tumbuh, dia dasari tumbuh rasa bakhil, dia tidak mau menyumbang, dia tidak mau memberi. Selanjutnya nafsu amarah ini juga didorong oleh temannya yang namanya khirsu, pasukan yang namanya khirsu, yaitu keinginan yang tidak terkendali. Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa keluar dari surga itu ya karena dorongan keinginan yang tidak terkendali, karena hasutan dari setan. Ketika setan mendatangi Nabi Adam, "Wahai Adam, kamu tahu tidak, Allah melarang kamu untuk mendekati pohon itu." Kata Allah, "Wahai Adam, kamu silakan berbuat apa di dalam surga ini, makan semua boleh, kamu melakukan apa saja boleh, tapi satu, wala taqraba hadhihi syajarah." Kamu berdua jangan mendekati pohon ini. Akan tetapi setan hasud, setan dengki, maka kemudian Nabi Adam dibujuk oleh setan bagaimana agar Nabi Adam keluar dari surga. Kata setan, sebenarnya pohon ini itu adalah pohon keabadian. Barang siapa yang mendekati pohon ini, apalagi bisa makan buahnya, maka dia akan abadi di dalam surga. Sebenarnya saya lihat di Lauh Mahfud, kamu itu bukan penduduk surga saat ini, Nabi Adam. Karena kamu dan keturunan kamu itu adalah sebagai penghuni bumi. Itu loh tempatnya. Kemudian Nabi Adam terbujuk, terutama Dewi Hawa. "Mas, itu betul kata setan. Jangan-jangan Allah memang tidak menghendaki kita berada di surga. Ayo agar kita tetap di sini, kita ambil, kita dekati, kita panjat pohon itu." Maka kemudian karena dorongan hawa nafsu itu, keinginan yang tidak terkendali untuk berada di surga, maka kemudian Nabi Adam dan Hawa lalu melanggar perintah Allah, yaitu mendekati pohon larangan itu. Selanjutnya yang ketiga, di antara nafsu amarah itu ada yang namanya hasud, dengki. Dengki itu bagian dari nafsu amarah. Bagaimana kemudian karena kedengkian ini terjadi dalam kisahnya Habil dan Qabil. Qabil adalah saudara. Akan tetapi Qabil dengki dengan Habil, di mana saat Nabi Adam diperintahkan untuk menjodohkan anak-anaknya dijodohkan kepada anaknya sendiri, akan tetapi kembarannya tidak boleh dijodohkan dengan kembarannya. Kemudian silang. Kembarannya Habil dijodohkan dengan Qabil, kembarannya Qabil dijodohkan dengan Habil. Akan tetapi kemudian Qabil merasa bahwa saya lebih cinta dengan
kembaran saya sendiri, kenapa dia dijodohkan dengan adik saya Qabil? Disitulah kemudian ini kehasutan ini, kedengkian ini menjadi awal petaka bagi keduanya. Maka Imam Busyairi dalam syairnya juga mengatakan fasri hawaha wa hadhi antuwaliyahu innal hawa ma tawalla yusim au yusim. Paling kalah nafsumu tatkala takutlah jangan sampai nafsu menguasai kamu. Sesungguhnya nafsu jika berkuasa maka ia akan membunuhmu dan membuat kamu tercela. Oleh karena itu Abah mengarahkan kepada kita di awal tahun ini kita menengok diri kita, bagaimana kemudian kita menguasai nafsu kita, jangan sampai justru nafsu yang menguasai kita. Kemudian di antara pasukannya nafsu amarah ini ada al-jahl, yaitu perilaku masa bodoh. Ini yang paling bahaya. Kemudian dari perilaku masa bodoh ini akan menumbuhkan perilaku yang berkeinginan bebas tanpa batas. Kemudian di antara nafsu amarah ini ada al-kibru, sombong. Bagaimana sombong ini kemudian bisa merusak jiwa seorang, bahkan bisa merusak prestasi seorang. Bahkan iblis kemudian dia harus mendekam di dalam neraka untuk selama-lamanya karena kesombongannya ini. Dimana ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, hormat kepada Nabi Adam, iblis tidak mau hormat karena merasa dirinya paling tinggi, karena merasa dirinya paling baik. Maka kemudian iblis dilaknat oleh Allah selama-lamanya untuk berada di dalam neraka. Yang terakhir di antara nafsu amarah adalah as-syahwat. Syahwat, keinginan nafsu. Karena pada dasarnya nafsu itu hanya tahta, harta, dan wanita. Ketika keinginan tidak terkendali untuk menguasai harta, keinginan tidak terkendali untuk menguasai tahta bahkan wanita, atau sebaliknya wanita tidak berkeinginan tidak terkendali menguasai seorang pria, sebagaimana Zulaikhah dalam kisahnya begitu cinta tergila-gila dengan Nabi Yusuf, dengan rekayasanya kemudian sampai memenjarakan Nabi Yusuf. Maka begitu Nabi Yusuf bebas dari penjara, apa komentar Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bertanggung jawab dengan perilaku nafsu, karena nafsu itu banyak mengajak untuk berbuat kejahatan. Nafsu itu anugerah Allah. Akan tetapi nafsu itu harus dikendalikan dan diatur oleh hati. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk akhirat. Sedangkan wal jahlu, orang yang bodoh, wal ahmaku, orang yang merugi adalah orang yang menuruti keinginan hawa nafsunya. Sementara ia adalah berharap penuh akan rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti menambah hidayahnya, menambah rahmatnya kepada kita. Kita yang selalu ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Shiratal mustaqim ini adalah aidinullah, agamanya Allah. Di mana shiratal mustaqim adalah yang dikatakan jembatan di hari kiamat yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Artinya, orang melakukan ibadah, bahkan berguru, bertorekoh, itu kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, beratnya mohon ampun. Tapi kalau kemudian sudah mendapatkan hidayah Allah, maka dikatakan besok di hari kiamat itu orang melewati shiratal mustaqim itu ada yang sekejap mata, seling begitu, lebih cepat
dari kita mengirim WA, sweet begitu. Ada yang kemudian seperti terbang, ada yang seperti kilat, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti lari, ada yang seperti ngesot, ada yang baru jalan sudah jatuh. Bahwa padahal jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang membentang dari mahsyar menuju surga. Di bawahnya adalah neraka. Sama Bapak Ibu, orang melakukan ibadah. Bagi orang-orang yang tahu, yang merasakan thariqah menurut petunjuk Abah, bagaimana kita tidak nikmat melakukan zikir, bagaimana tidak tenang dalam kehidupan. Kita dibimbing setiap hari melakukan sholat. Kata Abah, Rasulullah itu menyaksikan tugasnya adalah syahidan kepada umatnya. Di mana saat kita sholat, itu kita berhadapan dengan Allah. Bagaimana tidak bahagia, bagaimana tidak damai, bagaimana tidak tenang saat kita hanya ada kita dengan Allah. Puncak dari ibadah sholat itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya Allah, semua kebaikan, semua sanjungan, semua keberkahan adalah milik-Mu. Maka kemudian saat kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Abah, Rasulullah hadir bersama kita. Rasulullah hadir di hadapan kalian saat kalian membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah menjawab, apa jawaban Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Saat kita mengatakan salam buatmu, keberkahan buatmu, wahai Rasulullah, maka Rasulullah menjawab mendoakan kita, Assalamu alayna, ya selamat, salam buat kita dan untuk semua orang-orang yang soleh. Bapak Ibu semuanya, ikhwan akhwat rahimakumullah, semoga Allah melimpahkan anugerahnya yang terbesar kepada kita berupa hidayah, kita bisa istiqomah bersama Abah melaksanakan, mendengarkan, mentaati segala apa yang menjadi petunjuk Abah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.